Soal sikap KPU dari putusan DKPP, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, ini kan Hasyim Asyari sudah menyampaikan sikap atas putusan DKPP. Lalu selanjutnya, gimana dengan mekanisme pengganti Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI? Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, khususnya pada pasal 10 itu dijelaskan bagaimana proses pergantian ataupun juga pemilihan penentuan dari Ketua KPU. Memang ada beberapa hal yang harus dilakukan setelah DKPP ini resmi ataupun juga memutuskan vonis terhadap Hasyim Asyari, di mana yang pertama tentu saja menentukan dan juga mengisi kekosongan dari komisioner KPU yang saat ini sudah ada 7 orang, tapi dengan dipecatnya Hasyim dari posisi ketua dan juga anggota KPU, artinya ada satu posisi yang kosong. Kalau melihat bagaimana urutannya memang dan juga yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, nanti biasanya pada saat komisioner KPU ada yang diberhentikan, mundur ataupun juga meninggal dunia, ini akan secara otomatis nanti urutan yang di bawah pada saat proses pemilihan ini naik ke atas. Sebetulnya di urutan ke-8 itu ada nama Firian Aziz yang seharusnya bisa menggantikan posisi dan masuk sebagai 7 komisioner ataupun juga pimpinan KPU. Tetapi karena sosok dari Firian Aziz ini kita ketahui bersama bahwa sudah meninggal dunia pada usia 46 tahun di tahun 2022, sehingga posisi yang kemudian bisa menggantikan adalah posisi ke-9, yakni Iva Rosita. Tetapi itu semua nanti baru bisa dilakukan tentu saja dengan proses seperti yang tadi disampaikan oleh DKPP. Diharapkan ini selesai dalam kurun waktu tidak lebih dari 7 hari dan itu sudah harus dilaksanakan. Untuk posisi ketua ini juga nanti akan melewati proses pleno, di mana ini nanti akan ditentukan oleh 7 komisioner siapa nanti yang akan mendapatkan posisi ketua sesuai dengan kesepakatan. Tetapi untuk resminya nanti kita harus menunggu dari Presiden Republik Indonesia khususnya, yakni Presiden Joko Widodo, yang akan mengeluarkan peraturan presiden yang menyatakan bahwa Hasyim Asyari ini sudah tidak lagi menjabat dan diberhentikan dari posisinya sebagai ketua dan juga anggota. Kemudian nanti yang baru dilantik begitu sebagai komisioner, melakukan proses pleno, baru nanti akan ada satu nama yang bisa dinyatakan sebagai ketua KPU berdasarkan juga dari keputusan atau peraturan dari presiden. Nah, ini yang masih kita nantikan bagaimana respons dari istana. Tadi sebetulnya Audrey dan juga saudara, ini yang juga menarik begitu ya untuk dilihat bagaimana kemudian Hasyim Asyari ini sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf ataupun juga rasa penyesalan kepada korban atau pelapor dalam kasus tindakan asusila yang sudah dinyatakan sah begitu ya oleh DKPP, sehingga berbuntut pada pemecatan dari Hasyim Asyari. Justru yang disampaikan Hasyim hanya sebatas permintaan terima kasih karena sudah dilepaskan dari beban-beban berat, khususnya KPU yang dalam waktu dekat ini juga memiliki tugas mengawal dan juga mempersiapkan jalannya pilkada atau pemilihan kepala daerah di sejumlah provinsi sampai dengan di tingkat daerah begitu ya. Nah, yang kemudian juga tadi menjadi sorotan sesudah menyampaikan permintaan maaf justru kepada rekan-rekan media ya, bukan kepada korban, Hasyim ini tidak menyampaikan hal lain. Begitu juga dengan komisioner yang tadi mendampingi Hasyim juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang sedang dia lakukan. Tapi kalau kita lihat tadi setelah konferensi pers, baik itu Hasyim Asyari dan juga komisioner ini semuanya mengarah ke lantai atas. Biasanya ini akan dilakukan perbincangan secara internal tertutup. Kita juga masih menunggu apakah nanti akan ada pernyataan secara resmi lagi dari KPU terkait dengan kapan keputusan dari DKPP ini akan dilaksanakan, karena memang bukan hanya secara praktik saja tetapi juga secara administratif ini harus ada beberapa hal yang dipenuhi. Itu highlight ataupun juga garis besar yang baru saja terjadi di KPU khususnya terkait dengan tindakan asusila yang dilakukan oleh Hasyim Asyari. Audrey. Setelah Ketua DKPP memutus untuk memecat Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua KPU sudah mengeluarkan pernyataannya ke hadapan publik. Terima kasih laporannya dari Gedung KPU Pusat Jakarta. Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan.